Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Abdul Wahid, NPM 182151015 dari Universitas Sriwangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari self konsep peserta didik. Nah, langsung saja. Terbentuknya berpikir kreatif matematika akan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Kenapa? Karena dengan berpikir kreatif, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dengan sendiri tanpa adanya pemikiran yang hanya terfokuskan pada satu penyelesaian. Nah, selain kemampuan kognitif, ada faktor lain yang mempengaruhi peserta didik dalam proses pembelajaran matematika. Yaitu apa? Yaitu kemampuan afektif. Nah, mungkin salah satunya adalah self concept gitu, atau konsep diri. Nah, kemampuan berpikir kreatif. Nah, di sini menurut Hendriana, kemampuan berpikir kreatif matematis dapat diartikan sebagai kemampuan menyelesaikan masalah matematika dengan lebih dari satu penyelesaian. Kemudian menurut Nugroho ini, kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu komponen kognitif peserta didik yang menunjang keberhasilan mereka. Hasil belajar siswa dalam menggunakan konsep-konsep matematika serta penerapan yang dapat dilihat dari keasliannya, kelancarannya, kelenturannya, elaborasi dan evaluasi, serta kemandirian merupakan kemampuan berpikir kreatif. Nah, kemudian yang ketiga ada menurut Santrok, kreativitas ialah kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara baru dan tidak biasa dalam menghasilkan solusi yang unik atau suatu masalah. Jadi, satu di antara cara yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif adalah pemecahan masalah. Nah, dari beberapa pendapat ahli yang sudah disebutkan barusan gitu. Nah, jadi bahwa proses berpikir kreatif merupakan suatu proses yang mengkombinasikan berpikir logis dan berpikir divergen yang melalui 4 tahapan. Di antaranya tahapan persiapan berkaitan dengan membaca masalah, kemudian tahapan inkubasi berkaitan dengan memikirkan masalah dan memikirkan solusi masalah. Kemudian ada tahap iluminasi berkaitan dengan menemukan solusi pemecahan masalah atau munculnya insight. Dan yang terakhir ada kemudian tahapan verifikasi berkaitan dengan menguji solusi dan mengevaluasi solusi dari masalah yang diberikan. Nah, proses berpikir tersebut dilihat dari pengerjaan soal berpikir kreatif yang terdiri dari indikator-indikator. Nah, diantaranya ada fluency, flexibility, originality, dan elaborasi. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke ciri-ciri komponen berpikir kreatif matematika. Ciri-ciri berpikir lancar. Yang pertama itu ada fluency atau berpikir lancar. Nah, ciri-cirinya yang pertama mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian masalah, banyak pertanyaan yang dengan lancar. Kemudian memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal. Kemudian selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Nah, kemudian yang kedua ada ciri-ciri berpikir luas atau flexibility yang meliputi menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda, mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Nah, dari beberapa pendapat ahli yang berikut disimpulkan bahwa untuk ciri-ciri itu ada 4 ya. Yang pertama fluency, flexibility, originality, elaborasi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada indikator kemampuan berpikir kreatif matematika. Yang pertama sama, yaitu kelancaran fluency. Nah, di sini itu siswa dapat memecahkan masalah yang terkait dengan materi pembelajaran matematika. Contoh soal di sini kan untuk materinya itu bangun ruang sisi datar gitu. Nah, untuk yang pertama itu dalam IPK itu yaitu menentukan jaring-jaring gitu, jaring-jaring dari balok gitu. Nah, di sini ada soal. Jadi untuk pertanyaannya manakah yang termasuk jaring-jaring balok gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada keluasan atau flexibility. Nah, siswa dapat menyelesaikan permasalahan
matematika dengan beberapa cara gitu. Contoh soal. Sebuah balok mempunyai luas permukaan 376 cm persegi. Jika panjang balok 10 cm dan lebar balok 6 cm, tentukan tinggi balok. Nah, jadi untuk menentukan tinggi balok ini, peserta didik itu bisa mencari, kita harus mencari mana dulu nih gitu kan. Seperti itu. Nah, ketiga, keaslian atau originality. Siswa dapat menemukan penyelesaian dari masalah matematika dengan cara sendiri. Nah, untuk cara sendiri ini, di sini untuk contoh soalnya itu perhatikan bangun berikut yang terdiri dari balok dan limas. Jadi ini adalah gabungan gitu, bangun ruang gabungan. Nah, dari sini juga diharapkan siswa itu bisa terbayang dan dia bisa menjawab sendiri gitu kan apa yang mereka dapatkan gitu soalnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ada penguraian atau elaborasi. Siswa dapat menguraikan suatu materi pembelajaran matematika ataupun permasalahan secara terperinci. Nah, contoh soalnya, volume sebuah kubus sama dengan volume balok, yaitu 1000 cm kubik. Diketahui panjang balok 2 kali panjang kubus dan tinggi balok setengah kali lebar balok. Tentukan luas seluruh balok. Nah, di sini diharapkan itu siswa itu dapat menguraikan secara terperinci gitu kan, apa saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu, kemudian akhirnya itu seperti apa gitu. Nah, seperti itu. Kemudian ada self concept ataupun konsep diri. Nah, menurut Smartini menyatakan bahwa self concept merupakan suatu kognisi atas penilaian terhadap aspek-aspek yang ada dalam dirinya, pemahaman atas gambaran orang lain kepada dirinya, serta gagasan apa saja yang harus dilakukan. Kemudian adalah menurut Yara, Valentine, Du Bois, dan Chopper, dan ada Hamasek. Konsep diri adalah fasilitator yang kuat dari prestasi akademik dan perubahan positif atau negatif dalam konsep diri cenderung untuk menghasilkan perubahan yang sepadan dalam prestasi akademik atau kinerja. Nah, kemudian yang ketiga ada menurut Leonard dan Supardi. Konsep diri merupakan tanggapan individu yang sehat terhadap diri dalam kehidupannya. Konsep diri juga merupakan landasan dasar untuk menyesuaikan diri. Nah, baik, sekarang kemampuan berpikir kreatif ditinjau dari self concept. Nah, kemampuan berpikir kreatif dan self concept merupakan dua kemampuan yang dikembangkan oleh siswa. Salah satu solusinya yaitu dengan banyak latihan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Ruth Effendi. Dengan latihan dan terbiasa melakukan eksplorasi, inquiry, penemuan, dan pemecahan masalah, maka sifat kreatif akan tumbuh dalam diri peserta didik. Selain kemampuan berpikir kreatif, terdapat aspek psikologi yang turut memberikan kontribusi terhadap keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Aspek psikologi tersebut adalah self concept. Nah, seperti itu. Kemudian Ritandiono dan Retnaningsih menyatakan self concept bukan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan faktor yang dipelajari dan terbentuk melalui pengalaman individu dalam berhubungan dengan orang lain. Oleh karena pandangan individu tentang dirinya dipengaruhi oleh bagaimana individu mengartikan pandangan orang lain tentang dirinya. Sudah menjadi suatu kondisi yang dialami bahwa setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Hal ini dapat terjadi karena manusia memiliki kemampuan merefleksikan dirinya sendiri yang disebut self concept. Kemudian self concept atau konsep diri merupakan pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri dalam pengukurannya. Calhoun dan Aquila membaginya ke dalam 3 dimensi self concept, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi harapan, dan dimensi penilaian. Adapun indikator berpikir yang digunakan berdasarkan pemikiran Munandar, nah itu dalam Hendriana dan Sumarno tahun 2014, merinci ciri-ciri keempat komponen berpikir kreatif, yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Nah, kemudian proses berpikir kreatif dimulai dari peserta didik mengetahui adanya permasalahan yang ia temukan sampai mengkomunikasikan hasil pemikirannya melalui kemampuan berpikir kreatif. Nah, mungkin demikian hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.